Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Sugianti. Saya semester 3 Prodi Biologi dari STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang hemoglobin. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung ke pengertiannya. Jadi, apa itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan zat warna yang terdapat dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Hemoglobin juga adalah ikatan antara protein, besi, dan zat warna. Fungsi dari hemoglobin. Hemoglobin dalam darah berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa kembali karbon dioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Menurut Almatsier, fungsi hemoglobin yaitu yang pertama, mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan-jaringan tubuh. Yang kedua, mengambil oksigen dan paru-paru kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar. Dan yang ketiga, yaitu membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Untuk mengetahui apakah seseorang itu kekurangan darah atau tidak, dapat diketahui dengan pengukuran darah hemoglobin. Penurunan kadar hemoglobin dari normal berarti kekurangan darah yang disebut anemia. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin pada wanita. Yang pertama ada kehilangan zat besi. Dalam kehilangan zat besi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menstruasi. Menstruasi atau haid adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi baik PSH estrogen atau LH progesteron. Yang selanjutnya yaitu pendarahan. Pada kehilangan darah dalam tingkat kronis, penderita seringkali tidak dapat mengabsorpsi cukup besi dari usus halus untuk membentuk hemoglobin sifat darah yang menghilang. Selanjutnya ada konsumsi zat besi. Dalam konsumsi zat besi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Fe atau zat besi. Zat besi merupakan mineral yang sangat penting bagi tubuh meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang kedua ada protein. Protein adalah zat membangun yang merupakan komponen penting dalam siklus kehidupan manusia. Setelah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin pada wanita, selanjutnya saya akan membahas tentang metode pengukuran hemoglobin. Dalam pengukuran hemoglobin, metode yang lebih dulu dikenal adalah metode Sahli, yang kimia membandingkan senyawa akhir secara visual terhadap standar gelas warna. Metode chain methemoglobin merupakan metode yang lebih canggih. Menurut Ganda Subrata, pemeriksaan dengan menggunakan metode Hb meter sangat praktis. Hasil yang didapatkan cepat dan mudah digunakan tanpa harus tenaga. Selanjutnya yaitu ada kondisi yang menyebabkan tubuh kekurangan hemoglobin. Kekurangan hemoglobin dapat disebabkan oleh sejumlah penyakit yang mengakibatkan kadar sel darah merah dalam tubuh berkurang. Kondisi tersebut terjadi karena tiga hal, yakni yang pertama ada produksi Hb menurun. Produksi Hb di dalam tubuh menurun bisa disebabkan oleh anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi merupakan salah satu jenis anemia yang paling umum terjadi. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi yang merupakan komponen penting yang menghasilkan hemoglobin. Beberapa kondisi atau penyakit yang dapat menyebabkan produksi Hb di dalam tubuh berkurang. Yang pertama ada anemia defisiensi besi, yang kedua ada anemia aplastik, yang ketiga kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sel darah merah seperti vitamin B12 atau asam folat, yang keempat gagal ginjal kronis atau kerusakan hati berat, yang kelima kanker darah,
Yang keenam, hipotiroidisme. Dan yang ketujuh, efek samping obat-obatan tertentu seperti obat kemoterapi dan obat antiretroviral untuk infeksi HIV. Yang kedua, ada kelainan pada hemoglobin. Beberapa kelainan dapat merusak hemoglobin lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan tubuh dalam membuatnya. Kondisi kelainan tersebut dapat berupa porfiria, splenomegali atau pembengkakan limpa, vaskulitis atau radang pada pembuluh darah, anemia hemolitik, talasemia, dan anemia sel sabit. Dan yang ketiga, ada tubuh kehilangan darah. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan tubuh kehilangan darah yaitu pendarahan akibat cedera atau operasi. Yang kedua, ada pendarahan di saluran cerna akibat tukak lambung, wasir, atau kanker usus. Yang selanjutnya, ada pendarahan di saluran kemih. Yang keempat, ada menoragia atau menstruasi berat. Yang kelima, ada terlalu sering melakukan donor darah. Dan yang keenam, infeksi kronis misalnya cacingan. Setelah mengetahui kondisi yang menyebabkan tubuh kekurangan hemoglobin, saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi kekurangan hemoglobin. Kekurangan hemoglobin dapat diatasi dengan cara meningkatkan kadar hemoglobin atau mengobati penyakit yang menyebabkan kadar hemoglobin berkurang. Ada beberapa langkah penanganannya. Yang pertama ada meningkatkan asupan zat besi, vitamin B12, dan folat. Zat besi, vitamin B12, dan folat adalah nutrisi yang berperan penting dalam produksi sel darah merah yang kaya hemoglobin. Yang kedua, ada terapi eritropoietin. Terapi ini adalah terapi hormon untuk merangsang produksi sel darah merah. Pilihan terapi ini adalah untuk anemia akibat penyakit ginjal berat yang menyebabkan produksi hormon eritropoietin tidak memadai. Yang selanjutnya ada transfusi darah. Transfusi darah diperlukan untuk meningkatkan Hb pada kondisi saat tubuh tidak mampu membuat Hb dengan normal. Misalnya, akibat penyakit talasemia dan anemia sel sabit. Dan yang terakhir ada terapi sel punca atau stem cell terapi. Terapi ini adalah salah satu pilihan terapi untuk mengobati penyakit hemoglobin, seperti talasemia. Penderita talasemia harus rutin mendapatkan transfusi darah agar membutuhkan Hb yang tercukupi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.